Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ada yang tahu? Mari kita belajar bersama. Ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara faktor biotik atau makhluk hidup dan juga faktor abiotik atau sumber daya tak hidup. Untuk memahami apa itu pengertian dari ekosistem, misalnya tuh seperti ini. Misalnya nih, saya sedang mengobrol dengan teman saya. Nah, itu ngobrolnya di bawah pohon yang rindang di sebuah taman. Terus di sana juga ada beberapa hewan seperti burung, ada juga kucing dan juga berbagai tumbuhan. Nah, itu bisa disebut juga sebagai ekosistem. Makhluk penyusun ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu itu bisa diartikan sebagai organisme yang berdiri sendiri. Misalnya itu adalah saya sebagai manusia. Itu termasuk ke dalam organisasi individu karena hanya satu. Jadi bisa diartikan bahwa individu itu adalah organisme yang terdiri hanya satu. Populasi. Populasi itu bisa diartikan sebagai organisme yang lebih dari satu. Misalnya, ada saya dan teman saya, itu namanya populasi manusia karena lebih dari satu. Kemudian ada 2 kucing, itu namanya populasi kucing. Kemudian ada 5 pepohonan atau lebih, itu juga disebut sebagai populasi pohon. Komunitas. Komunitas adalah sekumpulan populasi yang berada di wilayah yang sama. Misalnya, saya dan adik saya sedang mengobrol sambil main dengan kedua kucing di bawah pepohonan. Nah, ini yang dinamakan dengan komunitas. Habitat. Habitat merupakan tempat atau wilayah yang ditempati sebuah komunitas. Misalnya, saya dan adik saya bermain dengan kucing di taman. Nah, wilayah yang ditempati saat bermain dengan kucing itu adalah habitat. Komponen pembentuk ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik ini bisa disebut sebagai komponen yang hidup. Komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup seperti produsen, konsumen, pengurai, dan juga pembusuk. Produsen. Produsen atau yang biasa dikenal dengan autotrof adalah makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan, karena tumbuhan ini bisa memasak atau menghasilkan makanan sendiri. Jadi tumbuhan ini membuat makanannya sendiri melewati tahap fotosintesis. Konsumen. Konsumen atau heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi si konsumen ini akan memakan makanan dari makhluk hidup lain. Contohnya yaitu seperti ular, singa, dan juga sapi. Pengurai. Pengurai ini bisa disebut juga sebagai pemakan bangkai. Contohnya adalah cacing tanah. Pembusuk. Sesuai dengan namanya, pembusuk ini memiliki tugas untuk menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya yaitu pada bakteri atau bahkan jamur. Biotik atau komponen tidak hidup.
Komponen abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem. Contohnya yaitu seperti tanah, air, dan juga udara. Dalam sebuah ekosistem, kedua komponen tersebut nantinya akan berinteraksi. Interaksi di sini maksudnya adalah interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Adik-adik, itulah materi mengenai ekosistem. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.